Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 0529366614. Hari ini kita ada tugas lagi, yaitu mapel jaringan komputer, dimana kita disuruh untuk mempelajari panduan praktik tugas 2 ya. Di sini sudah saya baca-baca, kita disuruh untuk mempraktekkan command prompt atau CMD pada Windows, dimana CMD ini itu command line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows tersebut. Nah, langsung saja pertama kita buka CMD ya. Kita buka CMD-nya dulu, bisa dengan cara Windows R. Lalu kita klik CMD seperti ini, atau bisa juga melalui pencarian di Windows. Lalu pada command prompt ini kita run aja. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita disuruh untuk mencoba perintah CD ya. CD ini perintah untuk pindah-pindah directory ya. Jadi misal CD, nah seperti itu. Ini di sini tetap di Windows System 32 dikarenakan kita memang sedang berada di sini ya, maksudnya directory kita seperti itu. Lalu kalau mau menghapus layar clear screen pada CMD itu kita gunakan perintah cls. Nah, bersih lagi kan. Nah, ini ada yang ketiga, cls garing tanda tanya. Untuk apa? Kita coba cls garing tanda tanya. Nah, clear the screen sama saja, tapi bedanya kalau yang ini menekan file bantuan untuk perintah cls memberitahu Anda bahwa cls membersihkan layar. Jadi ada kayak warning atau pemberitahuan lah terkait bahwasanya cls sudah membersihkan layar. Kalau dir ini digunakan untuk melihat file ya, untuk perintah di dalam directory ya, konten daripada file bantuan sebenarnya yang ditampilkan. Nah, ini file bantuan untuk perintah directory seperti itu. Kita coba ya, dir. Nah, seperti ini. Di sini banyak sekali drive, file name, directory, and dir, operator, user, name. Nah, ini seperti itu ya. Kita bersihkan lagi dengan perintah cls. Oke, selanjutnya di sini ada ipconfig. Nah, ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada adapter yang terpasang pada komputer seperti itu. Kita coba ya. Di sini saya menggunakan WiFi salah satu brand ya. Config ini. Nah, ini sudah muncul ya. Ini connection DNS traffic. Nah, ini link lokal IP 6-nya, IP 4-nya 192.1 subnet masknya. Seperti itu. Coba kita ping ke 888 ya. Ini IP-nya Google. Nah, ini reply. Kita clear dulu ya. Jadi kita klik lagi config. Maaf, tanpa spasi. Di config. Nah, seperti itu. Ini untuk melihat IP address kita. Nah, kalau ipconfig R ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Jadi lebih lengkap, seperti itu aja bedanya. Kita coba ya, ipconfig garing al config garing al. Nah, seperti ini.
Nah, wireless adapternya ini wifi nya ya, lokal konektornya, wireless LAN adapter lokal. Ini panjang banget karena dia memberikan informasi yang lebih lengkap seperti itu. Oke, kalau selanjutnya ini ada ipconfig garing tanda tanya. Ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Kita coba kalau gitu ya. Kita coba config garing datanya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu show information. Nah, seperti ini. Option display Bluetooth device. Pesan sudah ini teman-teman, ini lengkap banget ini. Nah, dari sini ya, compression determination seperti itu. Selanjutnya di sini ada ipconfig release. Nah, ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Dijalankan maka bekerja terus komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan didapatkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, bagaimana untuk mencobanya? Kita coba ya. ipconfig release, config release, coba lah. Config disconnected semuanya, tested connection to weak. Nah, seperti ini. Sekarang sudah disconnected semua. Media disconnection. Oke, untuk apa ya? Menuliskan kembali IP address pada apa ya? Pada koneksi internet kita ya, pada laptop kita. Itu gunakan ipconfig renew untuk menetapkan alamat IP baru ya, pada adapter jaringan maksud saya, maaf. Kita coba ipconfig renew, ipconfig garing renew seperti ini. Nah, ini sudah dapat lagi, sudah ada lagi default gateway media disconnected. Ini sudah dapat IP baru ya. Lalu selanjutnya ipconfig displayedness, ini untuk menampilkan domain name system atau DNS. Nah, termasuk localhost koneksi. Kita coba gitu. ipconfig display DNS, display DNS, display DNS. Nah, ini keluar semua ya. Soft test Windows.com, ini ada semuanya. Nah, di sini semuanya teman-teman ya. Ada. Nah, lalu selanjutnya ada ipconfig flush DNS. Flush DNS ini untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita coba ya. ipconfig flush DNS. Ini ya tulisannya. Lihat dulu sebentar. Flush DNS benar. Coba nah, successfully flush DNS sudah terhapus ya, DNS sudah sudah ada tandanya seperti ini. Lalu selanjutnya
register DNS. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba register DNS. Config garing register DNS. Windows IP configuration. Nah, sudah ya, sudah terregister seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya ping. Nah, ping ini gunakan untuk menampilkan berkas bantuan atau perintah ping. Kita coba ya. Ini ping garing tanda tanya. Oh, coba ini baru pertama ya. Oh, seperti ini. Oke. Selanjutnya ping komputer localhost, komputer lainnya pada jaringan. Nah, kita coba ya, selanjutnya ping netstart. Selanjutnya bedanya seperti ini. Ping sama aja ya. Oke. Bentar. Ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Nah, ini dua perintah pertama misalnya sama kalian software dan coba dan mencakup semua versi nama ini ada ketika pengujian ping misalnya ping tadi kan untuk menguji selain dalam satu jaringan. Oh, seperti itu. Perintah ping. Oh, ini karena saya tidak pakai apa ya, kabelan ya pada jaringan saya, jadi saya nggak bisa nyoba ke ngeping komputer lain seperti itu, masih ping Google ini. Kita coba ini aja guys, kita coba ya. Tim out, jadi tidak connect seperti itu. Urusan tertentu. Oke, terus. Nah, ini yang saya lakukan tadi. Perintah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan status koneksi jaringan. Kita coba netstat gini. Wow, seperti itu teman-teman ya. Stability time wide. Oke. Seperti itu. Batch file. Nah, perintah ini digunakan untuk melakukan melakukan koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai pada versi Netstat sama dengan text manager. Jika text manager mengambil proses dan sedangkan Netstat mengambilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya, seperti itu. Netstat memiliki statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Nah, ini ada beberapa lanjutannya ya. Netstat main E, main N, main A, seperti dan seterusnya.
seperti itu. Selanjutnya tracer selanjutnya tracer mana nah tracer ya. Udah tracer, kita coba tracer guys. Tracer ini tracer coba saja gitu ya. Tracer ini buat apa ya? Nice ping. Nah, sebagai contoh kita akan melakukan tracer pada halaman ini. Tracer perintah digunakan untuk memberikan operasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message protokol TCP tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Operasi rute yang merupakan data interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi. Bisa mendapatkan nama ISP, melihat semua router, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat keputusannya, perbaikan jaringan, membantu ini. Oke. Lalu selanjutnya ping. Ping ini yang digunakan untuk mengukur network latensi, berarti kecepatannya, latensinya berapa milisecond. Kita coba. Oh iya. Oke. Selanjutnya DNS lookup. Lookup ini digunakan untuk domain dengan DNS lookup, menganalisa nama domain. Oke, kita coba di server address. Oh, kalau coba lagi ya. Nah, ini DNS-nya Google muncul ya. Ini name DNS Google. Seperti itu. Oke. Jadi DNS lookup ini untuk mengrekomendasi nama suatu DNS dan alamat IP yang sesuai. Seperti itu tadi kita coba 888 DNS-nya Google. Seperti itu. Lalu NAS, perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAS seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan, IP address, subnet mask, default gateway, DNS, main, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita coba NAS. Kalau buat keluar gimana ya? Exit. Oke. Finish. The following command was not. Gimana ini?
untuk penggunaan mesh ini. Mesh interface biasa atas nama connection. So seperti itu. Kita langsung aja kita ya ke router. Router ini digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini bisa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Kita coba. Ini saya nggak bisa nyoba ya. Exit aja. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah net. Net ini perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba net. Static, oke. Oke ya, dari hasil yang saya praktekkan, yang kita sudah coba bersama ini ya. Jadi banyak sekali perintah-perintah pada command prompt yang tersedia pada Windows, mulai dari mengubah directory atau membuka file pada directory, membersihkan layar, bahkan di jaringan juga, mulai dari ping, config dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, command prompt ini sangat membantu untuk kita mendapatkan informasi secara detail ya, secara spesifik, mulai dari jaringan maupun directory yang sedang kita jalankan, seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.